ما خيب الله ما خيب الله ما خيب الله رجا الراجي ولا خاب مسعى فاز من قد قصد به فيهنى ما مع العبد قطعا غير ربه ومولاه إن نزل في رحابه جادها تحاف وأعضاء صدق في رجوعه تاب كفر خطايا وانت ذلل رفع قدره وشرف وعلا وان دعاه استجاب طه ما قد تمنى انه واسع الافضال معظم عطايا خيب الله بارئ الكون رب العرش الله 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 الكريم الرحيم وهاب يا معظم اسماء مالك الملك من انشا الوجود ثم سوى تحت حكمه جميع الخلق فعال ما شاء خيب الله رجا الراجي ولا خاب مسعى فاز من قد قصد به فيهنى ما مع العبد قطعا غير ربه ومولاه إن نزل في رحابه جادها تحاف ikuti ucapan saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersumpah tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersumpah Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Saudara kita yang baru, kita memberikan nama yang bercahaya baginya, yaitu Muhammad Salim Muhammad keselamatan yang bercahaya, semoga harinya penuh dengan cahaya. Allah singkir dan segala fitnah, segala halangan, segala rintangan dalam hidupnya, diberikan kemakmuran dunia dan akhirat. Saudara Muhammad Salim semoga dalam kebahagiaan selalu. Saudari Raisa Iqbal yang akan masuk ke dalam menjadi saudara kita muslimah. Saudari Raisa Iqbal, apakah sudah siap menghadap Islam? Alhamdulillah. Saudari Raisa, ikuti ucapan saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersumpah tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersumpah Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Dari saya semoga dituai kemakmuran dunia dan akhirat. Cahaya yang kita berikan untuk saya dari saya adalah Fatimah Sama, Fatimah cahaya angkasa yang cahaya langit, selalu berbagi, selalu cahaya ringan dalam hari-harinya, selalu berbagi cahaya
kedua saudara-saudari kita yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa akrim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lahuma wa futuhal arifin wa futuhal arifin ya sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa lahuma wa darajat wa abdul mawjud wa ya sayyidina Muhammad sayyidil sadat ya rabbana ya karim ya sayyidil qaumin wa sayyidil mursalin wa alihi al-tahirin tayyibin wa ashabil akhirin ya rabbana ya karim. Allahumma barik lahuma ya rabb bi jahi hadha an-nabiyil karim. Allahumma barik lahuma ya Allah. Allahumma tsabbit al-iman lahuma. Allahumma tsabbit imanahuma. Allah ya Allah ya Allah tsabbit iman. Allahumma ahyahuma bil-islam. Allahumma ij'al ya Allah ya rabbana ya karim bi ahyahuma bil-iman wa tawaffana tawaffahuma bil-iman bi jahi sayyidina Muhammad sayyidil waladi adnan. Ya Rabb qabul ya Rabb bi jahi nabi wa ahli nabi wal qabul ya Rabb bi jahi rasul wa ila hadrat nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi asrar al-Fatiha. Mari kita membaca hadis Rasulullah SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Atakum ahlul Yaman, hum araqqu afidatan, wa alyan quluban, al-imanu yaman, wal-hikmatu yamaniyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Qalu ya Rasulullah wa fi najdina. Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Qalu ya Rasulullah wa fi najdina. Qadunnuhu qala fi hunaka salazil wal fitan wa biha yakhluqu qarnu syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجير. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وحدانا، صلى الله وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي جمعنا والذي أحضرنا والذي قد خصنا بمحمد صلى الله عليه وسلم لطاعة puji kehadirat Allah Maha Raja Tunggal dan Abadi di alam semesta, yang Maha menghadapi seluruh hambanya dan melihatnya setiap waktu
waktu dan saat. Wahai aku dan kalian yang tidak lepas dari pandangan pengawasan ilahi, yang maha lembut dan siap melimpahkan kasih sayang dan pengampunan bagi para pendosa, memandang para pendosa dengan keinginan mengampuni mereka, memandang para ahli ibadah untuk mengangkat derajat mereka. Inilah Allah Maha Tunggal dan Maha Sempurna, menguasai kerajaan alam semesta, alam kehidupan dunia dan alam akhirah, alam yang ada sebelum alam dunia ada, alam yang ada setelah alam dunia tiada. Dalam kehidupan manusia tiada lepas satu kejap pun dari pengawasan ilahi. Beruntung yang maha mengawasi adalah yang maha juga mengampuni, yang maha mengawasi adalah juga yang maha memaafkan. Tiada yang lebih pemaaf dari Allah, tiada yang lebih ramah kelembutannya dari Allah. Oleh sebab itulah Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala menjadikan perbuatan musibah dan cobaan, kesedihan hambanya adalah penghapus bagi hambanya yang malas beristighfar. Adakah yang lebih indah dari Allah? Tiada yang tidak indah dari perbuatannya. Hingga berkata Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam ratingnya, wa kullu fi'lak jamil, semua perbuatanmu indah wahai Allah. Anugerah tentunya indah, jika disyukuri akan semakin indah. Musibah adalah penghapusan dosa, maka kepahitan hidup dalam musibah adalah obat untuk mencapai kebahagiaan yang kekal. Maka adakah perbuatannya yang tidak indah? Mereka yang masih menyembah selainnya masih tetap dinanti taubatnya untuk kembali kepada keluhuran. Sejauh-jauh hamba pada kejahatan dan kegelapan, namun Rabbul Alamin masih tetap tidak akan pernah menutup pintu pengampunannya. Seterusnya tiada yang lebih luas di alam lebih dari pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kepada segenap makhluknya. Rahmati wasa'at kulla syai', rahmatku sampai pada segala sesuatu. Semua yang ada di alam semesta ini mendapat kelembutan ilahi. Demikian jadi Rabbul Alamin, dan Allah menciptakan seluruh kehidupan. Wa khalaqallahu kulla dabbatin min ma'in, Allah menciptakan seluruh kehidupan ini dengan campuran air. Wa minhum man yamshi ala batnihi, wa minhum man yamshi ala rijlain, wa minhum man yamshi ala arba'. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah yang mencipta seluruh kehidupan dan semua yang ada di alam dari yang hidup di muka langit dan bumi ini. Dan Allah menciptakan mereka ada yang berjalan dengan perutnya seperti ular misalnya. Faminhum man yamshi ala batnihi, faminhum man yamshi ala rijlain. Di antara makhluk itu yang pencipta ada yang pencipta berjalan dengan kedua kaki. Waminhum man yamshi ala arba', dan ada juga yang berjalan dengan empat, yaitu tangan dan kakinya. Wa khalaqallah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta dengan kehendaknya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Al-Musawwir, yaitu yang maha melukis dan menggambar penciptaan dan konstruksi setiap makhluk, konstruksi daripada kehidupan dunia, konstruksi langit, konstruksi penciptaan sel seluruh manusia yang dibangun dengan pembangunan multi sempurna, dan konstruksi penciptaan lautan, daratan, bahkan setiap butir sel yang dalam setiap butir sel itu ketika dibesarkan terlihat ada sel-sel pengaman di dalamnya, ada bagian-bagian penerima zatnya, ada bagian penyerap mineral dan
ruangnya. Demikian dalam setiap sel hati, setiap itu konstruksi diatur oleh Yang Maha Tunggal dan Maha Abadi. Inilah kerajaan langit dan bumi yang rajanya tunggal dan abadi. Sebelum alam semesta ada, hingga alam ini ada, hingga alam ini sirna, Dia Maha ada, lepas dari keterikatan waktu dan tempat, lepas dari segala keterikatan segala daripada apa yang ada pada makhluknya. Laisa kamitslihi syai', tiada sama Allah dengan segala sesuatu. Seraya berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz, dzalikal fawzul 'azim. Semua yang hidup pasti merasakan kematian. Ingatlah wahai yang hidup, pasti datang pada kita kematian. Tidak ada yang lebih pasti daripada kematian dalam kehidupan kita. Ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak tahu apa yang akan dia perbuat esok. Ia boleh berencana dengan perencanaan paling sempurna, barangkali hanya gara-gara satu butir seekor lalat yang masuk ke matanya, atau seekor nyamuk kecil yang masuk ke matanya. Programnya 10 tahun terhalang karena matanya menjadi buta. Hal ini bisa berubah dalam sekejap kecil saja. Kalau nyamuk masih besar, baru kena virus kecil yang tidak terlihat mata menyerangnya, tak serum malaria kah entah yang lainnya, maka hancur leburlah seluruh rencana yang akan dikerjakan esok. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya di hari esok. Esok yang akan terjadi kita tidak tahu pasti. Bisa saja merencanakan, bisa saja meramalkan, tapi pasti tidak ada yang pasti. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia itu tidak tahu bahkan di mana dia akan mati. Di lautankah, di daratankah, di tengah-tengah apikah, di timbun-timbunankah, di gunungkah, di rumah sakitkah, dia tahu di rumah, atau di jalan, atau di negerinya, atau di tempat lain, dikenal orang atau tidak dikenal orang, dikuburkan dengan baik atau terbuang begitu saja. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Di mana ia wafat pun dia tidak tahu. Maka yang Maha tahu Allah, Maha tahu kejadian esok, Maha tahu di mana kita akan wafat, dan masih terus melihat kita setiap waktu dan saat. Dan Dia yang Maha baik, Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang Maha indah, Dialah yang Maha berkasih sayang, Dialah yang Maha lembut, yang Maha memanggil setiap ruh dan jiwa untuk mencapai keluhuran. Jangan tertipu dengan siang dan malam, jangan tertipu dengan kesusahan dan kesenangan, jangan tertipu dengan harta dan ataupun kemiskinan, jangan tertipu dengan segala kejadian. Yang Maha memiliki kejadian yang akan datang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah hidup, kita berusaha dengan kemampuan kita, tapi ingatlah semuanya ditentukan oleh Yang Maha menentukan. Berusahalah dan berdoalah, itulah hal yang terbaik yang kita jalankan, dan itulah perbuatan orang yang paling beruntung. Tiada orang yang lebih beruntung melebihi orang yang banyak berdoa, karena Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, a'jazun nas a'jazuhum bid-du'a. Orang yang paling lemah adalah orang yang lemah dalam berdoa. Makin lemah seseorang, makin dikit dia berdoa, makin lemahlah ia. Diombang-ambingkan penyakit, diombang-ambingkan siang dan malam. Datang fitnah terguncang, datang ujian terguncang, datang kenikmatan terguncang, datang musibah terguncang, datang ke teman terguncang. Tidak ada teman, bingung juga. Ada teman, bingung juga. Sendiri tidak enak, bersama teman ada saja masalah terus muncul. Dan
jiwanya tidak mau mengikat bagian menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Rabbi sambungkanlah jiwa kami dengan cahaya keindahan-Mu ya Rahman, hingga kami menjadi orang yang kuat melewati samudera kehidupan yang demikian dahsyat gelombangnya. Kami tidak terombang-ambingkan oleh ombak hingga timbul dan tenggelam di dalam kehidupan yang kami lewati, tapi selamatkan kami di bahtera Sayyidina Muhammad. Jangan biarkan kami satu persatu sendiri di dalam rakit perahu kecil yang sebentar berbalik lantas timbul dan tenggelam, dan sebagian tenggelam dalam kemurkaan-Mu dan sebagian selamat dengan susah payah. Naikkan kami pada bahtera penyelamat terbesar rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Kau tunjuk sebagai pembawa kelembutan dan kasih sayang, orang yang paling berbudi pekerti indah kepada yang muslim dan kepada yang non-muslim, kepada musuh dan kepada teman. Tidak ada orang yang lebih ramah yang kita ketahui melebihi dari Nabi Muhammad SAW. Sangat ramah bahkan kepada musuhnya. Diriwayatkan di dalam sirah Ibn Hisham, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, di situ Abu Jahal sudah menunggu dari kejauhan, sudah menggali lubang agar Rasul jatuh terperangkap dalam lubang dan celaka, dan dia akan menertawakan seorang Rasul masuk dalam perangkap. Mana katanya punya wahyu dari Tuhan, kau tidak tahu ada perangkap di depannya. Sudah digali di depan pintu rumahnya Nabi. Nabi tidak keluar, atau 2 kali tidak keluar, atau 3 kali Rasul SAW membuka pintu, mengagetkan Abu Jahal mundur, jatuh sendiri ke dalam lubang yang digalinya. Lalu siapa yang dia mintai pertolongan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, teman-temannya yang nonton dari kejauhan, Abu Jahal mau ngerjain Nabi Muhammad nih. Abu Jahal mau ngerjain Muhammad, berhasil tidak? Lihat Abu Jahal jatuh, lari temannya. Karena takut kepada Nabi Muhammad SAW, lari teman yang lain tidak menolong. Siapa yang menolongnya? Siapa yang dia panggil? Muhammad SAW. Ya Muhammad, tidak salah kau gali lubang untuk mencelakakan Nabi Muhammad, dan kau minta bantuan kepada Nabi Muhammad setelah terpuruk sendiri. Maka tangan itu pun terulur untuk mengangkat tangan Abu Jahal, padahal itu musuhnya yang paling selalu menghalangi dakwah beliau, diangkat dan diselamatkan oleh Nabi Muhammad SAW, menyelamatkannya dari perangkap yang dibuatnya untuk mencelakakannya sendiri. Kenapa? Jika Rasul SAW membunuhnya, selesai, berkurang satu penghalang dakwah. Kan kira-kira begitu. Ini sudah jelas-jelas yang dan malah menghalangi dakwah Nabi di Makkah. Mati satu dalam perangkap itu, biar saja tambah mudah dakwahnya sang Nabi. Namun beliau ingin menyelamatkan orang yang paling jahat dalam dakwahnya. Kalau bisa selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa selamat dari api neraka, maka beliau selamatkan, keluarkan kali saja dapat hidayah, nanti masuk Islam supaya selamat dari api neraka. Demikian indahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam berbudi luhur, dan tidak berapa waktu yang lalu, 3-2 minggu yang lalu, saya di Kokodam di dalam perjalanan dari Sorong menuju Terminal 2. Dalam perjalanan itu kita pakai mobil 4x4 yang 2 jajah, 2 baris, belakangnya bak terbuka. Karena sulit melintasi jalan kalau dengan mobil sedan, mesti dengan mobil 4x4. Kalau jalan cruiser ya Ford atau Mitsubishi yang bak terbuka sebagian setengah belakang. Dan di tengah perjalanan disetop oleh salah seorang biarawati, ya, pimpinan agama non-muslim, wanita, sudah di atas usia 50. Supir minta izin pada saya, Habib, boleh naikkan ibu biarawati?
Oh boleh, mau naik di mana? Sini sudah tidak ada tempat. Di belakang, Habib, di bawah belakang bersama barang. Tidak tega bersama barang. Ya sudah terbiasa Habib begini. Tambah lagi hati saya terkejut dengan sudah terbiasa. Seorang biarawati pendai pada agama keyakinannya sendiri, ia jalan sudah terbiasa duduk di bak belakang dari kampung ke kampung untuk menyebarkan keyakinannya. Tidak salah kalau seandainya agama non-muslim yang maju, karena para dai non-muslimnya hanya sembunyi saja di kota-kota besar, tidak mau dulu seperti mereka. Maka jangan salahkan mereka kalau muslim ini semakin mundur, karena para dai-nya juga semakin mundur. Maka tentunya ketika supir mengatakan dia sudah terbiasa, makin sakit hati saya. Bukan makin tenang, makin sakit. Subhanallah. Tidak lama hujan gerimis. Dan gerimis makin besar, saya tidak tahan, jangan berhenti, supir berhenti. Ada apa Habib? Saya mau pindah ke depan, biar rawatinya pindah belakang ke depan. Tempat saya mau pindah ke belakang. Habib yang bayar mobil ini, Habib mau pindah ke belakang, tidak bisa begitu. Saya katakan dia orang tua, beda agama, dia lebih tua dari saya. Rasulullah SAW menghargai yang lebih tua, maka dia pun tidak mau turun. Saya katakan ibu naik ke depan, tempat saya di depan, saya mau pindah ke belakang. Tidak bisa Pak Haji, tidak usah. Kalau tidak mau, saya tidak mau naik ke mobil. Maka saya pindah ke depan. Saya duduk di belakang. Yang di saat itu hujan mulai deras. Saya buka seorang ini, sama Pak ini hanya pakai peci saja. Sambil saya terus menangis. Betapa kuat dan tabahnya para dai itu. Betapa malunya saya dimanjakan di Jakarta, cuma turun dari mobil naik ke mimbar. Sedangkan semestinya mereka di wilayah-wilayah pedalaman terus berdakwah. Siapa yang mau terjun ke sana kalau kita hanya terus duduk saja di kota-kota besar? Hadirin, sungguh seorang muslim harus lebih sopan dari non-muslim. Itulah budi pekerti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, saya teringat riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah di dalam riwayat yang 3, ketika menuju salat subuh berjamaah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, depannya orang tua jalan perlahan-lahan tertatih. Tadi Sayyidina Ali tidak berani mendahulunya, dibiarkan. Akhirnya Rasul sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah baca surat panjang, sudah rukuk. Maka rukuknya Rasulullah SAW lama sekali sampai Sayyidina Ali sampai, barulah Sayyidina Rasulullah SAW tidak meneruskan salat. Selepas salat salam, ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, sungguh kali ini rukukmu beda, kok lama sekali. Rasul berkata, Jibril menahan bahuku untuk tidak mengangkat kepala i'tidal, untuk menunggu Ali bin Abi Thalib karena adab dan kesopanannya pada yang lebih tua darinya. Ditahan untuk tidak boleh bergerak dari rukuk sampai Sayyidina Ali datang masuk ke shaf supaya tidak ketinggalan rakaat. Inilah kerukunan umat beragama yang mesti dijalin oleh muslimin, disadarkan kembali bagaimana budi pekerti Nabi Muhammad SAW pada yang sesama agama dan yang di luar agamanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sesampainya saya di wilayah-wilayah yang semakin mendalam, wilayah Kokoda, wilayah Nedes dan lainnya, wilayah-wilayah itu sudah ratusan tahun tidak dimasuki para habaib. Tapi siapa yang memasukkan ke tempat itu Islam? Jika ditanya adalah para habaib dari Hadramaut yang datang dari Gujarat, dari Al-Habsyi, Al-Sagrah, Al-Syafiri dan lainnya. Masjid-masjid di mereka ada yang disebut Masjid An-Nur, dan juga kantor satu suku besar wilayah yang namanya Babu, yaitu Babu itu dulu namanya Babu Salam, karena masuknya tempat orang-orang berdakwah pertama kali di Babu. Sebagian mengatakan di Fakfak. Kenapa disebut Fakfak? Fakfak adalah bahasa Amiyah Adramiyah yang artinya rebana. Karena di saat itu disambut dengan rebana ketika datangnya para habaib dari Gujarat yang berasal dari Hadramaut, dari keluarga Syatiri, Al-Hamid dan lainnya dari Hadramaut Yaman.
Demikian juga yang datang ke Pulau Jawa, dari Gujarat, dari Yaman, dari Hadramaut, sampailah kita kepada hadis mulia ini. Rasulullah SAW bersabda bahwa atakum ahlul Yaman, datang kepada kalian ahlul Yaman, mereka itu lebih lembut hatinya, sangat lembut perasaannya, berkasih sayang. Itu penduduk Yaman, kata Rasul. Iman adalah pada penduduk Yaman, wal hikmah Yamaniyah, dan rahasia hikmah tersimpan pada penduduk Yaman, yaitu penduduk Hadramaut, yaitu mereka tempat berhijrahnya Al-Imam Ahmad Al-Muhajir Ahmad bin Isa dari Baghdad menuju Yaman, Hadramaut. Dan tentunya kebanyakan penduduk Yaman adalah orang yang berjiwa dan berlemah lembut hatinya, sebagaimana hadis sang Nabi. Namun karena terlalu lemah lembut dan ramah, orang Yaman ini terlalu lemah lembut, terlalu ramah, sopan sekali, baik sekali, tidak mau ganggu orang. Namun karena perbuatannya yang seperti itu, maka sekarang banyak para teroris yang masuk ke Yaman, sembunyi di situ. Karena orang-orang Yaman tidak suka bermusuhan, tidak suka sangka buruk. Jadi sekarang nama Yaman buruk, dikatakan Yaman itu sarang teroris. La Allah, asli para ulama ahli Yaman dari sejak abad berabad-abad yang lalu didakwahi pertama kali oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ke Yaman Utara dan Sayyidina Ali ke Yaman Selatan, Hadramaut. Demikian dakwah mereka dua para sahabat ini membuka Yaman menjadi wilayah muslimin, dan disabdakan oleh Rasul, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Wahai Allah, beri keberkahan pada wilayah Syam, wilayah Surat Idus, wilayah Jordan dan sekitarnya. Wa fi Yamanina, dan keberkahan untuk wilayah Yaman. Kenapa? Rasul mendoakan keberkahan untuk mereka karena Rasul tahu nanti setelah beliau wafat ada Imam Ahmad Al-Muhajir, keturunan beliau hijrah ke Yaman, lantas akan terus menyebar. Sekarang negeri terbesar muslimin di dunia siapa? Indonesia. Siapa yang membawa Islam ke Indonesia? Penduduk Yaman, dari Al-Hamid, dari Al-Sagaf, dari Al-Habsyi, dari Al-Syafiri. Kemana? Ke pedalaman Papua, ke Pulau Jawa. Rela mereka berdakwah dengan main wayang, mengenalkan kalimat syahadah. Mereka berjuang dan berdakwah dengan kelembutan, tanpa senjata, tanpa kekerasan, tanpa pasukan. Mereka datang dengan kedamaian, dengan kebaikan. Di wilayah Kokoda saya bertemu dengan Imam Sewatori, salah seorang imam dari wilayah Sewatori, yang mengatakan, Habib, tolong kunjung ke tempat kami di Sewatori, karena di sana juga ada masjid yang dibangun oleh Al-Syafiri kira-kira 3-4 abad yang silam dan tidak pernah dikunjungi lagi oleh para habaib. Saya bilang, insyaallah saya datang. Lalu saya tanya, berapa lama perjalanan ke sana? Cuma 4 jam berjalan kaki. 4 jam berjalan kaki. Saya katakan, tidak ada kendaraan? Tidak ada, Habib. Berjalan kaki 4 jam, berjalan kaki 4 jam, berjalan kaki pulang 8 jam berjalan kaki. Saya katakan saya tidak mampu karena waktunya sempit juga. Saya juga waktu sangat sempit, masih negara besar ke Nebes, melihat lagi Masjid Al-Jihad yang dibangun oleh para habaib masa lalu. Perjalanan pakai perahu kecil menyusuri belantara Irian Barat sampai ke Nebes 1 jam 90 menit, kembalinya lagi 90 menit. Jumpa dengan para imam di sana, para ketua kampung di sana, yang mereka juga mengatakan sudah ratusan tahun cuma dengar saja ceritanya. Habib tidak pernah ada lagi kunjungan ke sana. Saya malu, bukan apa-apa. Kita sudah pakai speedboat, kita sudah pakai motor sekarang, motor boat di situ. Walaupun jalan masih berjam-jam, dari Sorong 200 km menuju Terminal 2. Di Terminal 2 terdapat satu masjid di pinggir pantai. Masjid itu disebut Masjid At-Taqwa. Di saat kebakaran di seluruh wilayah itu, masjid itu tidak disentuh api karena dibangun para salafus saleh di masa lalu, para habaib di Terminal 2. Dan sekarang Terminal 2 sudah sangat sepi muslimin. Hanya tinggal berapa orang saja. Ada Raja Tarof di
situ ada Bapak Haji Samsudin yang sangat menyambut saya, yang menyiapkan kapal menuju ke Kokoda, 200 km lagi ke Kokoda dengan speedboat, jadi 400 km jauhnya. Perjalanan dah segitu jauh, tidak mampu suruh jalan kaki lagi 4 jam pergi, 4 jam pulang, nanti gak kembali ke Jakarta, akhirnya wafat di jalan. Alhamdulillah, Allah panjangkan usia kita. Namun yang membuat saya takjub adalah para habaib dai terdahulu lewat di tengah belantara itu 4 jam perjalanan kaki, 4 jam perjalanan pulang, dan bukan satu kali perjalanan, mereka selalu kunjung dan kunjung menyebarkan Islam. Tahu dari abad ke-16 dijelaskan oleh para tokoh masyarakat di wilayah Bintuni. Mulai abad ke-16 Islam sudah masuk, dan setelah itu sirna lagi, lantas muncul lagi pada abad ke-18. Demikian hebatnya para dai-dai dan para habaib terdahulu masuk sampai ke pelosok pedalaman Biryah. Yang saya keluh dan saya sangat sedih adalah betapa hebatnya mereka memasuki pedalaman yang demikian panasnya di saat itu. Zaman sekarang saja bagi wilayah tersebut masih sulit untuk dikunjungi, belum ada jaringan handphone, belum ada telepon, belum ada listrik. Sudah kita kesulitan, apalagi di masa lalu abad ke-16 mereka datang dari Hadramaut, dari Gujarat, entah berapa hari, barangkali 1-2 bulan sampai ke Indonesia ini. Yang masuk ke Pulau Jawa dikenal dengan 9 wali songo. 9 orang ini membawa keislaman di Pulau Jawa sampai dari ujung Banten hingga dari ujung Kulon hingga ujung Banyuwangi mengenal kalimat tauhid. Dari mulai rakyat, pedagang, penguasa sampai para raja-raja mengenal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka datang dengan iman, mereka datang dengan damai, mereka datang dengan kelembutan. Saya kira cuma di Pulau Jawa saja, ternyata sampai ke ujung Irian pun mereka juga telah masuk ke tempat-tempat yang sangat sulit ditembus. Demikian dari mana datangnya sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sudah didoakan oleh Nabi Muhammad, Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina. Beri keberkahan kepada wilayah Yaman, beri keberkahan kepada wilayah Syam. Penyebaran Islam paling besar adalah dari Yaman. Kenapa? Karena muslimin terbesar di muka bumi di Indonesia ini, dan Indonesia ini diislamkan oleh penduduk Yaman dari para habaib kita, dan inilah keberhasilan terbesar di muka bumi. Karena negeri-negeri lain tidak sebanyak Indonesia musliminnya. Di sini tidak ada para sahabat Rasul yang sampai. Dari mana keberhasilan itu tiba? Dari penduduk Yaman. Dari mana penduduk Yaman? Para habaibnya. Dari mana mereka? Dari doa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat ada yang mengatakan, "Wa fi najdina ya Rasulullah." Wilayah Najd juga wahai Rasul. Rasul dia. Rasul mendoakan lagi penduduk Syam, penduduk Yaman. Maka para sahabat ada yang berkata, "Dan wilayah Najd wahai Rasul." Ada salah satu wilayah pegunungan di wilayah Saudi Arabia. Wilayah Najd juga doakan 2 kali, ketiga kali Rasul berkata akan muncul goncangan fitnah dari tempat itu dan terbitnya tanduk syaitan dari Najd. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Muncul zaman sekarang yang membid'ahkan maulid, yang mengharamkan majlis zikir, yang memmusyrikkan orang yang ziarah. Dari mana datangnya? Dari Najd. Jika Rasul dimintai mendoakannya, Rasul diam. Yang ketiga Rasul berkata, goncangan fitnah dan tanduk syaitan akan terbit dari Najd. Itu diketahui Sayyidina Muhammad SAW 14 abad yang silam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian indahnya budi pekerti yang diwarisi dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka warisilah hubungan yang kuat dengan para penerus dan dengan para pendahulu kita, para guru-guru kita, para membawa Islam ke tempat ini, menyatukan sanad kita kepada mereka, kepada guru-guru kita, dari guru-gurunya sampai kepada imam semua guru Sayyidina Muhammad SAW, membawa kesejahteraan dan keberkahan. Makin cinta kita kepada guru-guru kita, para ulama-ulama kita, maka tentunya makin kuat rantai terikat antara kita dengan sang pembawa rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, kita ingat guru mulia kita dan muslim
Al-Allamah Habib Umar bin Habib dari Yaman, dan kebanyakan mereka pun dari Yaman datang membawa kesejahteraan. Cuma sekarang nama Yaman tercemar, ya sama saja. Sekarang nama Aceh juga tercemar, nama Mekah tercemar, nama Madinah tercemar, nama-nama wilayah muslimin tercemar. Itu karena oknum-oknumnya. Namun pada aslinya negeri Yaman adalah pembawa kebahagiaan dan rahmat setelah masa wafatnya Nabi, karena telah disampaikan oleh sang Nabi SAW, al-iman Yaman wal hikmah Yamaniyah. Al-iman ada akan terbit dari penduduk Yaman, dan hikmah kemuliaan ada pada penduduk Yaman. Demikian hadirin hadirat, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Al-Bukhari mensyarahkan hadis ini. Dia berkata bahwa hadis ini terikat kepada kaum Ansar, karena ternyata kaum Ansar itu adalah keturunan orang-orang Yaman yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabbahu ahabbahullah wa man abghadahum abghadahumullah." Barang siapa yang mencintai Ansar, maka ia dicintai Allah. Barang siapa yang benci Ansar, dia dibenci Allah. Ansar ini keturunan orang Yaman. Bahkan Hujjatul Islam Barakatul Anam Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah menjelaskan bahwa penduduk Makkah pun ketika di masa datangnya Siti Hajar alaihissalam yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Sayyidina Hajar alaihissalam bersama putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam ditinggalkan di Makkah, datang kafilah dari Bani Tihamah dari Yaman. Jadi penduduk Makkah pun asal muasalnya dari Yaman juga. Ternyata Makkah dan Madinah awalnya juga dari Yaman, dan demikian juga muslimin yang sampai ke Indonesia awalnya dari Yaman. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bukan berarti saya memuji Yaman karena guru kita orang Yaman, bukan itu maksudnya, tapi tahdid dari hadis Muhammad Rasulullah SAW untuk kita lebih mengetahui dan memahami asal muasal akidah kita. Jangan sampai kita tertipu, karena asal muasal akidah telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Diriwayatkan bagaimana indahnya budi pekerti Nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabat yang juga sangat tunduk kepada budi pekerti yang indah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha, dan para muhajirin dan ansar, mereka wangi dan harum dengan budi pekerti yang indah. Dan Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Adabul Mufrad, "Ahabbukum ilayya ahsanukum akhlaqa." Orang yang paling kucintai di antara kalian yang paling indah budi pekertinya, maka berjuanglah untuk memperindah budi pekerti kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memperindah hari-hari kita, Allah membantu keindahan budi pekerti kita. Tapi sungguh hati ini keras dari bermunajat. Lebih-lebih kami rindu untuk memperbanyak doa dalam tangis kehadiratmu. Hadirin hadirat, kapan tangan yang penuh dosa ini sering-sering terangkat mengemis pengampunannya? Kapan mata yang penuh dosa ini sering-sering mengalirkan air mata kepada Allah, merindukan Allah, memohon maaf kepada Allah, haru kepada cinta dan kenikmatan Allah? Berapa banyak daripada detak nafas kerinduan kita kepadanya, berapa banyak kalimat keluar dari lidah kita memujinya, berapa banyak dalam pemikiran kita yang mengingatnya. Karena lidah kita ini berbicara dan diam, tapi alam pemikiran tidak bisa diam. Alam pemikiran terus berbicara, karena tidak dengar, tapi tidak didengar oleh manusia, Allah mendengarnya. Kalau lidah kita bisa ditahan tidak bicara, kalau pemikiran terus bersuara didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak didengar oleh telinga manusia, maka kata-kata apa yang terus terlantun dari pemikiran kita? Kata-kata yang dicintai Allah atau lintasan pemikiran yang dihinakan Allah? Barangkali kita di dalam sujud masih lintasan pemikiran kita mengoarkan
dan mensuarakan hal-hal yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jadikan tempat sujudmu basah dengan air matamu dalam doa dan munajat. Jadikan kedua pipimu ini menyaksikan air mata munajatmu. Jadikan tangan kirimu selalu bersatu dengan tangan kanan dalam doa dan munajat. Manggil namanya yang maha luhur, yang maha mengetahui kejadian esok dan maha mengetahui apa yang akan terjadi pada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dan semua yang hidup pasti merasakan kematian. Tsumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, lalu dibalaslah amal-amal perbuatannya di hari kiamat. Berapa banyak perbuatan baikku wahai Allah, berapa banyak perbuatan jahatku. Sungguh dosa-dosa jauh lebih banyak dari pahala, namun kau melipat gandakannya 10 kali lipat. Namun tiada satu hamba yang bisa menginjak surga sebelum pupus seluruh dosa-dosanya. Maka kemana tempat kami sebelum dosa itu terhapus wahai Rabb? Satu dari dua tempat, pengampunanmu atau api neraka untuk menghapusnya. Wahai Allah, kami mohon pengampunanmu ya Rabbi ya Rahman. Jika kau belum maafkan kami dalam kehidupan ini, maka pasti kami melewati penghapusan di dalam api neraka. Kami meminta wahai yang maha mendengar dan maha menjamu kami di istana keridhaan-Mu. Wahai Allah, wahai hadirin hadirat yang hadir di malam agung ini, kau tiada akan bisa menyeru Allah kecuali diizinkannya. Kau telah diizinkannya bergetar bibirmu memanggil namanya. Maka dengan izin itu masuklah ke dalam tabur ridha, masuklah ke dalam gerbang keridhaan untuk membuka hati kita dengan cahaya keindahan namanya. Wa qulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Saya mohon doa untuk dilimpahi afiah dan rahmah. Rasulullah SAW sudah mulai dengan kunjungan bulanan luar kota dimulai Februari ini. Hari Jumat pagi saya acara di Surabaya, tepatnya di Pandaan. Nanti siangnya kembali, malamnya majlis. Tanggal 12 hari Jumat yang akan datang. Lantas tanggal 16 di Singapura dan Kuala Lumpur majlis bulanan mulai dibuka. Tanggal 23 di Denpasar majlis bulanan terus dibuka. Lantas tanggal 21 juga di Palembang majlis bulanan akan terus dibuka. Kunjungan terus dan akan menyusul majlis Banjarmasin setiap hari Minggu sebulan sekali. Berangkat pagi pulang siang akan mulai dibuka dan seluruh wilayah sedikit demi sedikit akan terus tercancap daripada panji majlis Rasulullah SAW dan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Untuk wilayah Irian sudah lebih dari 20 wilayah yang ditancapkan padanya umbul-umbul majlis Rasulullah SAW karena sudah dikunjungi santri-santrinya dalam perjalanan. Esok akan meluncur dari Sorong, sudah tiba di Sorong 40 orang, dari Bintuni, dari Ransiki, dari Teminaguan, dari Kokoda, dari Neves, 40 orang bersama Kiai Mahmudaki akan naik kapal laut seminggu baru nyampai di sini karena keterbatasan kebudayaan, maka terpaksa kita memilih angkutan laut. 40 orang akan berangkat dan insya Allah di sini juga sudah lebih dari 30 yang ada di sini dari Kokoda. Mereka kelak akan kembali ke sana untuk mengembalikan lagi dakwah salaf yang 4 abad yang silam telah mulai hampir padam, namun dengan keberkahan dakwah sang Nabi SAW, Allah SWT akan makmurkan insya Allah dalam waktu yang dekat. Seluruh wilayah Irian Barat akan kembali pada panji Sayyidina Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. InsyaAllah berapa hari yang akan datang, berapa minggu lagi, 26 Februari, konsentrasikan, kabarkan teman-temanmu, kita akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya seluruh jemaah muslimin muslimat, tiap teman-temanmu, saudara-saudaramu, yang bersatu dan berdoa dan berzikir, mulai rakyat sampai pimpinan tertinggi di hari Maulid Sayyidina Muhammad SAW. Saya menjadikan hari itu hari paling dahsyatnya doa dan gemuruh lafaz Allah SWT yang dihadiri dari mulai rakyat sampai pimpinan tertinggi hadir dalam zikir jalalah di hari Maulid Sayyidina Muhammad SAW. InsyaAllah semakin dekat waktunya Jakarta menjadi kota kedamaian Sayyidina Muhammad. Mari kita berdoa bersama, bertawassul kepada Ahlul Badr untuk kedamaian dan keamanan dari segala musibah. Semoga Allah jauhkan musibah, hujan yang membawa musibah dijauhkan, mendatangkan hujan yang membawa rahmah. Amin. Fadhal masykurah. Allah kita kasih untuk yang Muhammad, yaitu Makbul dan Makbullah bin Zaid al-Abbas. Semoga Allah SWT memuliakan dia anak barzah ya Salifah Seraya binti Hamid al-Bah. Semoga Allah SWT memuliakan dia anak barzah bersama para mubarak dan saudara kita yang wafat malam minggu yang lalu di majlis ulang hadis wafat Ahmad Subhan bin Ahmad Fauzi, keluar dari majlis malam Ahad wafat semalam ini dengan pastilah sedang bersama Rasulullah SAW. Dimuliakan oleh Allah SWT, semua yang wafat dan juga kerabat dan kerabat keluarga kita yang wafat dan imam kita dimuliakan oleh Allah bersama Al-Waliin dan para siddiqin wa al-hamdulillah ala hadiyah wa ala dunia salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang sakit dan yang mohon untuk putranya berkeberkahan. Tidak lupa pada saudara-saudari kita yang baru, semoga dilimpahi keberkahan dan kebahagiaan dari Allah. Amin Allahumma amin. Doa itu kita mintakan pada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina awwalina wal akhirin wa ala nabiyyina wal mursalin wa wahid ala ila yaumiddin. Allahumma hdina fiman hadayt wa afina fiman afayt wa tawallana fiman tawallayt wa barik lana
صلى الله عليه وسلم. عظم ذنب عبدك عفوك أعظم يا الله، ليس إلا إليك الملتجى والمنادى. خيب الله جراجي ولا خاب مسعى، فاز من قد قصد به فيهنى يهنى، ما مع العبد قطعا غير ربه ومولاه، إن نزل في رحابه جادها تحف وأعضاء. لا إله من إلهي يرفع العبد شكواه، ربي قلبي قسارى المعاصي تغشى، فانظر انظر إلى قلبي وأصلح سجايا، واصلح اصلح لعبدك ظاهره وخفايا. خيب الله وتوله بمحض الجود دنيا واخرى، واجمع الشمل بالهادي وجد لي بلقياه، وفر الحظ من سعدي برؤية محيا، مع رضوانه الأكبر وأصفى المصافى. ربي صلي عليه وآله ومن كان والاه، خص صحبه وتابع